Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan kasih sayangnya, dengan segala kemudahannya, fasilitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, kita masih berjumpa di kesempatan sore hari yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang insya Allah selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga berharap salawat itu turun untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwan fillah wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan atas izin Allah kita sampai pada bab yang ke-31 tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kali pertemuan yang lalu kita sudah masuk pembahasan ini, dan hari ini kita masuk pada dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Beliau rahimahullah membawakan sebuah dalil firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Imran ayat 175. Qala mu'allif rahimahullahu taala, babu qaulillahi ta'ala, bab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama zalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka itu hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Fala takhafuhum wa khafuni. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kalian kepadaku. In kuntum mu'minin. Kalau kalian itu orang-orang yang beriman. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengalahkan khauf tabi'i, takut yang bersifat tabiat. Sudah kita bahas ya, macam-macam rasa takut. Di sini Allah memerintahkan kita untuk mengalahkan rasa takut tabi'i. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikhwan fillah azanallahu wa yakum,
sebab turunnya ayat ini itu pada saat perang Uhud. Perang Uhud, kaum muslimin menang apa kalah? Ada masih ingat? Kalah ya. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kaum musyrikin telah pergi dari kota Madinah. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW mengejar mereka karena Nabi Muhammad SAW diejek oleh sebagian orang, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan sebelumnya, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kamu kepada mereka. Di sini sebagian orang itu nakut-nakutin Nabi. Nabi, orang-orang musyrikin itu sudah ngumpulin orang untuk nyerang kita lagi. Maka takutlah kamu sama mereka. Digembos-gembosin kaum muslimin. Karena ada yang menakut-nakuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak takut dengan perkataan mereka. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit dan ingin mengejar mereka. Oleh sebab keberanian Nabi Muhammad SAW, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, innama zalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu hanyalah setan yang menakut-nakuti, setan dengan teman-teman setianya untuk menakut-nakuti kamu. Fala takhafuhum wa khafuni. Maka jangan takut sama mereka, takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin. Kalau kamu itu kalau kalian orang-orang yang beriman. Nabi disuruh takut sama orang-orang Quraisy. Maka Nabi kalahkan rasa takut tersebut. Nabi kalahkan rasa takut tersebut. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk Nabi, tapi untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengalahkan rasa takut yang bersifat tabii. Apa rasa takut yang bersifat tabii? Masih ingat? Takut dengan hewan, takut dengan hewan buas ya. Takut dengan sesuatu yang itu bersifat tabii tapi bisa menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ular besar misalnya di jalan antara rumah kita dengan masjid. Kalau kita berangkat ke masjid, nanti kita bisa dipatok ular. Jadi akhirnya tidak jadi berangkat ke masjid. Ini nggak boleh. Atau di antara rumah kita itu ada pohon yang kata orang angker, ada pohon keramat, maka sholat isya kita di rumah aja, nggak berani mau ke masjid. Nah ini tidak boleh ya, tidak boleh. Kemudian dalil yang kedua ya, kita selesaikan sampai bab ini ya. Seberapa waktu selesainya nanti, mudah-mudahan cukup 1 jam.
Di sini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala membawakan sebuah dalil surat Al-Ankabut ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ya, ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Jadi ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi dia disakiti karena sebab keimanannya kepada Allah. Dia menganggap cobaan itu sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini pemahaman yang keliru. Ini pemahaman yang keliru. Ayat ini merupakan kisah yang turun kepada sebagian orang-orang Mekah yang mereka masuk Islam, namun keimanan mereka itu tidak kuat. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang sebagian orang-orang yang ketika mereka diuji dan disiksa dengan gangguan manusia, mereka menjadikan siksaan tersebut seperti azabnya Allah, sehingga mereka memilih untuk selamat dari siksaan manusia dengan cara murtad. Apa itu murtad? Keluar dari agama Islam. Padahal ya, kita tahu bahwasanya gangguan manusia ya, tidak sama dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di zaman awal-awal keislaman. Di zaman sekarang pun banyak. Mereka mengaku beriman ya, dari agama non-muslim misalnya. Dia beriman, dia masuk Islam, ya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis dibenci oleh keluarganya. Ya, ini banyak terjadi ya. Rata-rata, walaupun tidak semuanya. Rata-rata dibenci oleh keluarganya. Karena tidak tahan dengan boikot yang diberikan oleh keluarganya, ya, mungkin bisa jadi bisnisnya dicekal, kemudian hartanya diambil, ya. Nggak tahan ya, akhirnya dia murtad lagi dan kembali ke agama sebelumnya. Ini ada ya, kejadian seperti ini ada. Nggak tahan ya. Dia menganggap ini adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas bukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in jaa'a nasrum mir rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum." Awalaysallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Wala ya'lamannallaha alladzina amanu wala ya'lamannal munafikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia, dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik. Ya, artinya mereka ini orang yang bermuka dua. Orang yang bermuka dua, yaitu munafik. Jika mereka mendapat gangguan, ya, maka mereka meninggalkan kaum mukminin. Adapun ketika datang pertolongan Allah,
Maka mereka mengatakan mereka kembali kepada kaum mukminin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui siapa orang yang beriman dan siapa orang yang munafik. Tidak bisa kita mau bohong sama Allah, Pak. Sering kita jelaskan ya, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur tentang apa? Tentang keimanan kita. Kita beriman, tapi ketika sendirian kita masih melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat hati kita tidak tenang. Wal yazubillah, sampai kadang lupa ini rakaat yang keberapa. Hati-hati. Jujur, kita harus jujur dengan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa tujuan kita, apa yang akan kita lakukan. Allah Maha mengetahui. Jangan sampai kita dicap sebagai orang yang munafik. Ketika mendapat gangguan seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an, surat Al-Ankabut ayat yang ke-10 dan ke-11 ini. Ketika mendapat gangguan, mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mulai kembali kepada kaum mukminin. Ini banyak ya, banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala menyindir orang-orang yang model seperti ini. Seperti surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Alif lam mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladzina min qablihim falaya'lamanna Allaha alladzina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Kita mengatakan kita sudah bertaubat, kita sudah hijrah, tapi nggak diuji. Oh, tidak semudah itu. Ujian itu akan selalu datang. Cobaan itu pasti datang. Kita yang sudah ngaji, sudah kenal kajian, yang sudah kenal sunnah Nabi Muhammad SAW, itu pasti diuji. Kalau nggak diuji dengan keluarga, ya diuji dengan lingkungan sekitar, diuji dengan tempat kerja. Kita harus berpindah atau kita harus keluar dari tempat kerja yang melanggar perintah-perintah Allah, yang melanggar ketentuan Allah. Ini ujian. Kalau lemah imannya, dia akan kembali pada sebelumnya. Ini terutama untuk laki-laki ya, nasihat untuk para laki-laki. Kalau laki-laki tanpa visi itu biasanya akan pengen kembali ke masa lalunya. Dulu dia kerja di sebuah lembaga atau tempat kerja yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak sesuai dengan syariat atau melanggar ketentuan-ketentuan syariat. Akhirnya dia resign, cari tempat kerja lain, tapi penghasilannya tidak seperti tempat kerja yang lama. Kalau imannya tidak kuat, dia akan kembali ke tempat kerja yang lama. Akhirnya dia mencari-cari dalil untuk membenarkan perbuatannya. Nggak boleh resign. Nanti kalau resign anaknya sama keluarganya mau makan apa? Ini kan subhat ya. Ini tipu daya syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfi
fa in asabahu khairun khairut ma'an nabihi wa in asabathu fitnatun in qalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirata zalika huwal khusranul mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, ya, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, ya, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Seperti yang kita katakan tadi, diuji dikit langsung balik ke masa lalunya. Wal iyazubillah. Di antara manusia ada yang modelnya seperti ini, ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya. Makanya ikhwah, ya, yang namanya hijrah itu mudah. Hijrah itu mudah. Yang berat itu apa? Istiqomah. Istiqomah itu yang berat, ikhwah. Awal-awal kita hijrah, awal-awal kita kenal kajian. Wah, hidup itu terasa nikmat. Pelan-pelan penampilan kita dirubah. Dulu mungkin masih malu, ya. Malu pakai celana di atas mata kaki. Sekarang mulai agak naik dikit, ya. Mulai dulu malu menumbuhkan jenggot atau membiarkan jenggot. Sekarang mulai lebat jenggotnya. Dulu awal-awal tapi yang namanya iman itu kan apa? Yazidu bi ta'at wa yanqusul maksiat, ya. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Iman kalau tidak dicas, dia akan ngedrop. Tidak disibukkan dengan kebaikan, ya. Tidak datang ke kajian, tidak mencari ilmu agama, ya. Maka akan ngedrop. Akhirnya balik lagi. Dulu mulai meninggalkan musik, ya. Dia berkeyakinan, oh musik ini nggak boleh, musik ini melalaikan. Tapi lama kelamaan, ya, akhirnya dia mulai terbiasa di algoritma sosial media, Instagram, Facebook, ya. Itu keluarnya musik-musik semua, ya. Akhirnya dia nganggapnya ini hal yang lumrah, padahal dilarang oleh syariat, ya. Awal-awal hijrah dulu, wah dia sangat anti sekali, ya. Kemana-mana tutup telinga, ya. Masuk ke minimarket, supermarket tutup telinga, ya. Bahkan wah sangat ekstrim sekali, nggak mau masuk minimarket, nggak mau belanja di tokonya orang non muslim. Wah ini nggak mau saya belanja di sini, kenapa? Ini non muslim. Waduh. Padahal Nabi Muhammad SAW itu pernah bermuamalah dengan orang Yahudi, ya. Ini awal-awal hijrah, ya. Tapi karena tidak istiqomah, akhirnya mulai kembali lagi ke belakang. Makanya hijrah itu mudah, yang berat itu istiqomah, ya. Karena hati kita ini berbolak-balik, ikhwah. Sampai Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan doanya, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, ya wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Bahkan itu dianjurkan untuk membaca doa ini sebanyak 3 kali. Karena ketika seseorang itu berdoa sebanyak 3 kali, maka dia sungguh-sungguh sedang berdoa, sedang meminta. Iya, padahal, ya, ikhwan fillah wa iyyakum, yang namanya hidup, ya, itu kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang ujian itu datang dari orang kafir, terkadang dari keluarga, ya, dari keluarga terdekat, ya. Kadang ujian itu datang dari istri, ya, dari anak-anak kita. Oh, ini ujian semua, ya. Kalau imannya tidak kuat, ya, maka dia akan kembali ke belakang.
kembali pada kekufuran, waliyazubillah. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala membawakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Inna min dha'fil yakini antur diyan nasa bisakhatillah wa antahmadahum ala rizqillah wa antazummahum ala ma lam yu'tika Allah. Inna rizqallahi la yajuzzuhu hirsu harithin wa la yarudduhu karahiyatu karihi." Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan adalah jika kamu mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah dan memuji mereka atas rezeki yang Allah berikan kepadamu, dan mencela mereka atas dasar sesuatu yang belum diberikan oleh Allah kepadamu melalui mereka. Ala, ingatlah, kata Nabi Muhammad SAW, ketahuilah, sesungguhnya rezeki Allah tidak dapat didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak. Orang yang apa? Tamak itu apa? Rakus ya. Rezeki Allah tidak didatangkan oleh kerakusan orang yang rakus, dan tidak pula didapatkan atau digagalkan oleh kebencian orang yang membenci. Hukum asal hadis ini itu lemah karena ada sanadnya yang cacat, perawinya ada yang cacat. Kalau perawi cacat itu ya macam-macam ya. Bahkan perawi hadis itu tidak boleh duduk-duduk di pinggir jalan, tidak boleh makan di pinggir jalan. Jadi harus 10 betul lah. Ini baru hadisnya diterima. Tapi makna hadis ini benar ya. Makna hadis ini sahih, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan hadis ini juga banyak dijumpai. Contohnya ya, hadis yang menyebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intinya dari ibadah. Hadis ini sanadnya dhaif tapi maknanya sahih. Ikhwani fillah azanallahu wa yakum. Dalam hadis ini ya, disebutkan beberapa perkara yang menunjukkan lemahnya iman seseorang. Yang pertama tadi apa? Mencari ridha manusia ya, dengan kemurkaan Allah. Artinya apa? Manusia ya, ini melakukan sesuatu ya, demi membuat orang lain atau manusia lain itu senang. Tetapi ya, di sisi lain dia melanggar perintah Allah atau meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Membuat orang-orang senang ya, namun mengundang murkanya Allah adalah perkara yang sangat-sangat berbahaya, ikhwah. Perkara yang sangat berbahaya. Karena ini merupakan tanda yang sangat jelas akan lemahnya iman seseorang. Karena kita hidup ya, sebagai makhluk sosial ya, sehingga kita pasti berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Ya kan? Terkadang ya, agar interaksi kita ini bisa berjalan dengan baik ya, jadi diperlukan adanya kesamaan antara kita dengan yang berinteraksi dengan kita. Pas ketemu kejanggalan ya, misalnya seseorang bekerja di suatu perusahaan ya, yang seluruh karyawannya korupsi kecuali dia. Ini kan berbeda nih. Maka kondisi seperti ini ya, dia akan dihadapkan dengan dua pilihan.
dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mencari keridhaan manusia namun mendatangkan murkanya Allah, atau dia mencari ridha Allah meskipun manusia tidak senang kepadanya. Tentunya jika dia memilih untuk bertanda tangan atau dia korupsi demi mencari keridhaan manusia, ya, maka ini menunjukkan bahwa imannya sangat lemah. Ini imannya sangat lemah. Gimana kawan? Kalau antum berada di posisi seperti ini gimana kira-kira? Di lingkungan kerja yang potensi untuk korupsi ini sangat besar. Bisa dilakukan. Tapi cuman antum sendiri yang nggak korupsi, yang lainnya korupsi semua. Macam-macam ya, main nota, ya kan? Apalagi? Main nota, terus bengkakkan anggaran, ya kan? Wah, ini bahaya ya, wah. Ini model ini berbahaya. Bahkan di suatu tempat ini sudah menjadi hal yang lumrah. Dikasih tugas nih, dinas luar, ya kan? Dinas luar yang biaya hotelnya ini 300.000, ditulis, Mbak, saya mau nota kosong boleh nggak? Nih ada nih 10.000 ngasih resepsionis biar dikasih nota kosong, dia ngisi sendiri. Dibuatnya berapa? 600.000. Kemudian diklaim ke kantor. Wah, ini yang DL berapa orang ini ketawa-ketawa nih karena inilah apa bahasanya, seseran. Padahal ini mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah jelas tidak amanah. Lihat orang yang tidak amanah. Kalau dia tidak melakukan seperti ini, dia akan dimusuhi oleh teman-temannya. Ah, kau ini sok sucinya, ah kau ini sok alimnya, ahli surga dewe. Ya biarlah ahli surga. Ahli surga nian insyaallah. Ya. Daripada sok-sokan ahli neraka gimana? Oh, ini bahaya ya. Biasanya orang model seperti ini dia tidak punya teman, ya, atau dikucilkan. Kalau dia nggak ada di lokasi tersebut, dia jadi bahan apa? Bahan gibahan. Ini apa? Si A itu so alimnya, ini galak ngambil seseran katanya. Padahal ini korupsi. Ini mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda lemahnya iman seseorang itu memuji manusia atas rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ciri-ciri lemahnya iman seseorang. Yang seharusnya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, dia malah memuji orang lain. Ya. Dia memuji orang lain. Dikasih rezeki sama Allah, yang diagung-agungkan bosnya. Wah, bos aku nih baiknya. Padahal rezeki yang dia berikan, yang dia dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari bosnya. Kalaupun dia tidak kerja di sana, kalau memang itu jatah rezeki dia, pasti akan datang kepadanya. Ini tauhid apa? Rububiyah. Kita harus mengimani bahwasanya rizki itu yang memberikan Allah, bukan makhluk. Kalaupun kita bekerja di suatu instansi, kita bekerja di sebuah perusahaan, kita dapat salary yang besar, itu semua bukan karena bosnya atau bukan karena kita hebat, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Pernah ketemu nggak tuh? Suami kerja gajinya 5 juta. Istrinya nggak kerja. Bukan nggak kerja sih. Maksudnya nggak ngantor. Kerjanya istri kan apa? Ngasuh anak, masak, ya. Semua pekerjaan rumah itu istrinya yang mengerjakan. Ini bekerja juga. Suaminya gaji 5 juta, istrinya tidak ada penghasilan. Normal hidupnya. Mungkin karena istrinya capek atau bosen. Adalah ya aku nak kerja juga lah ya, biar untuk tambah-tambahan. Kan kita kan nak kredit, oke, dibolehkan sama suaminya. Akhirnya suaminya kerja yang tadinya gajinya 5 juta, istrinya 5 juta, matematikanya berapa? 10 juta.
Terkadang nggak sampai segitu ya, kok. Dapatnya cuman 5 juta. Atau anaknya sakit, atau orang tuanya perlu uang. Akhirnya banyak pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga. Karena uangnya udah banyak, yang dipuji siapa? Bosnya. Wah, bos aku nih baiknya. Bos aku nih kayak gini. Padahal yang ngasih rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin di zaman dulu, ya, di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka itu tahu bahwasanya yang ngasih rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Ya cukup kita mengucapkan jazakallahu khair, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kita tetap hormat ya, kita tetap patuh dengan atasan kita, dengan bos kita selama berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhi, antum nanti ini ya berangkat ke bukan akhi ya. Maksudnya, Mas nanti kamu berangkat dinas ya. Ada pelatihan. Dinas luar pelatihan. Hari apa, Pak? Hari Jumat. Acaranya dari jam 11 sampai jam 3 sore. Tapi itu ya Mas, nggak ada jeda salat Jumat Mas, jedanya jam 1, isomanya jam 1. Wah, ini kita nggak boleh ikut ya Pak. Nggak bisa Pak, ini melanggar salat Jumat. Melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Saya laki-laki wajib salat Jumat. Kecuali ini ya apa? Kecuali safar ya. Karena ketika safar itu tidak ada kewajiban untuk sholat Jumat. Tapi kalau sekitar kantornya di Jalan Garuda, ya, pelatihannya di Tabapingin misalnya, atau di Tabasmeke, nggak sempat lagi sholat Jumat di hotel. Ya. Nah, ini jelas melanggar syariat. Ya. Walaupun penghasilannya besar, ya, kalau bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, lebih baik ditinggalkan. Pak Ustadz ini lemak baik ngomong ini siapa nak ngasih makan kami? Allah. Yang ngasih makan kita Allah, bukan ustadznya, bukan kiainya, bukan. Allah yang menjamin rezeki kita. Kalau kita niatkan meninggalkan pekerjaan yang bertentangan dengan syariat Allah ya, yang bertentangan dengan agama kita, kita niatkan karena Allah, pasti Allah akan ganti. Pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik dan lebih berkah. Dulu ikut orang susah nian mau sholat 5 waktu, ya. Ikut Cino ini sholat tak bisa, tak boleh, puasa tak boleh, kena marah terus. Ya. Dia lah jualan pentol, bela keliling. Akhirnya dengan dia berjualan pentol, dia bisa sholat 5 waktu. Ya. Dia bisa bersama keluarganya. Ini sebuah keberkahan nih, kawan. Ini sebuah keberkahan. Ala kulli hal ya. Kalau kita mendapatkan rezeki melalui seseorang, maka jangan fokuskan pujian kita kepadanya. Cukup kita membalas kebaikannya dengan mengucapkan terima kasih dan jazakallahu khairan. Kalau terlalu memuji ya, atau hulu, berlebihan dalam memujinya terus menerus, itu membuat kita lupa. Ya. Terkadang itu membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai terjadi demikian, itu adalah ciri-ciri lemahnya iman. Ya. Kemudian di antara tanda lemahnya iman seseorang, mencela manusia ketika menjadi penghalang rezeki. Ya. Itu tidak boleh memaki ya, dan mencela orang ya, yang menjadi penghalang rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Kita sedang berjualan, kita di toko nih. Kita katakanlah toko buah. Ya. Kita toko buah. Udah mau tutup, bayangkan nih, mau tutup jam 10 malam misalnya. Ada orang mau beli, milihnya lama banget. Jangan buah lah, sayur lah. Ya. Jualan sayur, karena kami di pasar itu jualan sayur. Ya. Kami jualan sayur itu ketika mau tutup, orang belanja. Belanjanya dikit-dikit, seperempat, tapi milihnya, ya Allah, ini melatih kesabaran. Milih bawang, milih cabai, ini harus milih apa, cong ini yang, luar biasa lah melatih kesabaran. Pas mau beli, tidak jadi.
Oh, udah jadilah channelnya lebih murah. Apa yang terjadi? Ya. Sabar atau mengumpat atau memaki dia. Cak mana bu, lamile tidak jadi beli. Nah, ini tanda lemahnya iman seseorang. Karena apa? Kalau dia paham konsepnya, yang menggerakkan hati dia untuk beli, yang mendatangkan rizki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai penjual tidak boleh mencela orang tersebut. Karena hakikatnya yang namanya rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah juga berhak menahan rezeki tersebut. Pernah nggak antum merasain? Kadang lokak duit ini sudah di depan mata, udah yakin gitu duit ini bakal cair nih, tapi tiba-tiba tidak jadi. Pernah nggak ngerasain? Kalau anak pernah dulu, sering. Wah ini udah deal, ternyata tidak jadi. Ya kalau kita sudah paham konsep rezeki, ya kita santai aja. Wah ini bukan rezeki saya, ini bukan rezeki saya. Kalau emang itu jatah rezeki kita, mau kita di rumah, di dalam kamar sendirian, duit masuk, itu yang jadi rezeki kita. Mau berapa? 7.000, 10.000. Kalau emang rezeki kita, pasti masuk. Aman aja. Yang penting tugas kita apa? Ikhtiar, usaha. Ada yang memang dia kerja di kantor, ada yang dia di pasar berdagang. Apapun itu yang penting ikhtiar, selagi itu halal. Maka jangan sampai kita mencela orang yang kita anggap menjadi penghalang rizki. Nggak boleh. Kemudian yang terakhir Syekh membawakan sebuah dalil, sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, "Manil matasa ridallaha bisakhatin nasi radhiyallahu anhu wa aradhan nasa anhu. Wa manil tamasa ridwan nasi bisakhatillahi sakhatallaha alaihi wa askhata alaihin nasa." Barang siapa yang mencari ridha Allah sekalipun berakibat mendapatkan kemarahan manusia, maka Allah akan meridhoinya dan akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Dan barang siapa yang mencari ridha manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan akan menjadikan manusia murka juga kepadanya. Ini dalam riwayat lain ini hadis ini menceritakan tentang sahabat yang mulia Muawiyah yang meminta nasihat kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini panjang hadisnya. Muawiyah yang menulis surat kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang isinya, tuliskan kepadaku suatu tulisan yang berisi wasiat kepadaku dan jangan wasiat yang banyak. Maka Aisyah radhiyallahu anha menulis surat kepada Muawiyah, "Salamun alaika." Aku mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda. Ini isinya hadis yang tadi kita bacakan. Barang siapa mencari keridhaan Allah sekalipun memperoleh kemurkaan manusia, Allah akan mencukupkan dia dari ketergantungan kepada manusia. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mendatangkan kemurkaan dari Allah, maka Allah akan menjadikannya bergantung kepada manusia. Ini hadis yang menunjukkan tentang keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Tapi ada sebuah sekte menyimpang, Syiah,
yang selalu menjelek-jelekan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Semua sebagian sahabat Nabi saja yang mereka imani, ya. Yang mereka yakini semuanya finnar, semuanya di neraka. Ya. Padahal ya, keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu sangat banyak. Ya. Ini, wah, sebenarnya ini nasihat untuk dai, ya, untuk mubaligh. Ya. Kita harus ya, sebagai dai, ya, kita harus menjelaskan kepada manusia tentang kebenaran dengan cara yang baik. Ya. Tahu dulu konsepnya. Ya. Kalau mad'u, ya, orang yang kita dakwahi itu orang non-muslim, ya, kita harus gimana caranya mengajak dia mengenal la ilaha illallah. Ini kalau mad'unya orang non-muslim. Tapi kalau mad'unya orang yang Islam, bagaimana caranya dia mengenal Allah dengan baik, ya, dengan benar, dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya ya dalam bab ini, ya, Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kita untuk mencari keridhaan Allah, ya, meskipun kita dibenci oleh manusia. Pernah nggak tuh dibenci manusia? Kita harus sabar. Nggak bisa kita nurutin orang tuh harus suka semua sama kita, nggak bisa. Pasti ada yang benci. Kita sudah kenal sunnah Nabi Muhammad SAW, pasti ada yang benci. So alim lah, so ngapling ke surga lah, segala pemegang kunci surga segala macamnya. Ini harus sabar. Lebih baik kita dibenci manusia daripada kita diusir dari telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin sementara hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di bab yang ke-32. Kami akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.